Seri MotoGP Valencia 2021 adalah balapan terakhir Rossi sebagai pembalap profesional tentunya. Momen mengharukan tersebut tiba setelah 26 tahun lamanya berkarir di MotoGP. Pada debutnya di kelas 125cc pada tahun 1996 bersama tim Scuderia AGV Aprilia. Dalam 15 kali balapan, Rossi berhasil meraih 2 podium. 1 diantaranya adalah kemenangan. 5 kali gagal finish. Di akhir musim, ia menempati posisi ke-9 di klasemen dengan poin 111. Penampilan yang cukup untuk seorang debutan. Pada musim keduanya di kelas 125cc pada tahun 1997, bersama Nastro Azzurro Aprilia, Rossi menjelma menjadi rider yang matang. Dalam 15 balapan, Rossi berhasil meraih 13 podium. 11 diantaranya adalah kemenangan, dan hanya 1 kali gagal finish. Ia berhasil meraih juara dunia dengan nilai total poin 321. Pada tahun 1998, Rossi naik ke kelas 250cc, lagi-lagi bersama Nastro Azzurro Aprilia. Pada tahun pertamanya di kelas 250cc, Rossi tampil ambisius. Alhasil, dalam 14 balapan, Rossi 5 kali gagal finish. 9 kali naik podium, 5 diantaranya adalah kemenangan. Pencapaian musim itu hanya cukup bagi Rossi meraih posisi runner-up di akhir musim. Pada musim keduanya di kelas 250cc, Rossi berhasil tampil kompetitif. Dalam 16 balapan, ia meraih 12 podium. 9 diantaranya adalah kemenangan, dengan hanya 1 kali gagal finish. Dengan nilai poin 309 di akhir musim. Musim yang bagus dan cukup untuk menjadikan Rossi menjadi juara dunia MotoGP kelas 250cc. Pada tahun berikutnya, pada tahun 2000, Rossi naik ke kelas Premier yang saat itu masih bernama kelas 500cc. Bersama tim satelit Honda Nastro Azzurro yang dibuat khusus untuk dirinya, serta dukungan penuh dari tim pabrikan Honda. Pada musim pertamanya, Rossi berhasil meraih 10 kali podium, 2 diantaranya kemenangan, serta 3 kali gagal finish. Selama 16 balapan pada musim itu. Pada akhir musim, Rossi hanya berhasil menduduki peringkat runner-up kelas Premier 500cc. Musim yang bagus untuk seorang rookie. Pada musim berikutnya di kelas Premier 500cc atau pada tahun 2001, dan masih bersama tim satelit Honda Nastro Azzurro Honda. Dalam 16 balapan total dalam satu musim tersebut, Rossi berhasil meraih 13 podium. 11 diantaranya adalah kemenangan, dengan hanya 1 kali gagal finish. Musim ini cukup bagi Rossi menjadikan dia juara dunia, dengan nilai total poin pada akhir musim 325. Pada musim berikutnya, tahun 2002, Rossi berpindah ke tim pabrikan Honda. Dan pada saat itu juga terjadi perubahan nama kelas menjadi MotoGP. Dan juga perubahan regulasi, yang diperbolehkannya menggunakan mesin 4 tak dengan batasan 990cc. Hal itu membuat semua tim pabrikan berbondong-bondong pindah
atau ke mesin 4 tak. Rossi yang pada saat itu membela tim pabrikan Honda dengan mesin pertama 4 taknya RC211V berhasil mendominasi dari 16 balapan yang digelar pada waktu itu. Rossi berhasil meraih 15 podium. 11 diantaranya adalah kemenangan, dengan hanya sekali gagal finish. Dengan total 357 poin pada akhir musim, jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya pada waktu itu. Pada musim keduanya di pabrikan Honda, pada tahun 2003, Rossi tampil semakin kuat, dengan finish selalu podium dalam satu musim. Pencapaian yang luar biasa tentunya, yang terdiri dari 16 balapan, 9 diantaranya adalah kemenangan. Dengan nilai 357 poin pada akhir musim, sangat-sangat cukup bagi Rossi untuk menjadikannya juara dunia untuk yang ketiga kalinya di kelas Premier atau MotoGP, atau kelima kalinya di semua kelas. Kedikdayaan Rossi di balapan MotoGP waktu itu menimbulkan perselisihan antara Honda dan Rossi. Honda menganggap motorlah yang membuat Rossi menjadi juara dunia untuk selama ini, sementara Rossi menganggap bahwa skill pembalaplah yang menentukan kejuaraan. Hingga akhirnya memutuskan pergi dari Honda pada waktu itu. Pada tahun 2004, Rossi resmi membela tim pabrikan Yamaha, mengendarai YZR M1. Awalnya, semua orang-orang, komentator dan pengamat ragu akan penampilan Rossi di musim ini, mengingat Honda adalah motor favorit dan terbaik waktu itu. Sedangkan Yamaha terakhir kali juara dunia pada tahun 1992. Tapi Rossi mematahkan semua pandangan itu. Pada musim pertama, ia membela tim pabrikan Yamaha. Rossi berhasil meraih 11 podium, dan 9 diantaranya adalah kemenangan, serta 2 kali gagal finish dari total 16 balapan. Dengan nilai 304 poin pada akhir musim, pencapaian tersebut sudah cukup bagi Rossi untuk menjadikannya juara dunia yang keempat kalinya dalam kelas Premier atau MotoGP. Pada musim keduanya di pabrikan Yamaha atau pada tahun 2005, Rossi tampil sangat mendominasi. Dari total 17 balapan dalam satu musim, Rossi berhasil meraih 16 podium. 11 diantaranya adalah kemenangan, dengan hanya 1 kali gagal finish. Dengan nilai 367 poin pada akhir musim, pencapaian tersebut lebih dari cukup untuk bisa membuat Rossi menjadi juara dunia kembali untuk yang kelima kalinya di kelas Premier atau MotoGP, atau yang ke-7 kalinya di semua kelas. Pada musim 2006, Rossi sedikit kesulitan karena ada persaingan sengit antara Rossi, Nicky Hayden, dan Tony Elias dalam beberapa seri. Alhasil dalam 17 seri balapan, Rossi hanya meraih 10 podium, dengan 5 diantaranya adalah kemenangan, serta 3 kali gagal finish, membuat Rossi harus menerima gelar direbut Nicky Hayden dengan hanya selisih 5 poin di akhir musim. Musim 2006 adalah salah satu musim yang disesalkan Rossi karena kegagalannya meraih gelar juara.
Pada musim 2007 dan masih bersama Factory Yamaha, Rossi juga masih kesulitan karena persaingan. Kali ini dengan pembalap baru Casey Stoner yang tampil bersama Ducati. Alhasil dalam 18 seri balapan, Rossi hanya mampu 8 kali podium. 4 diantaranya adalah kemenangan, serta 3 kali gagal finish di akhir musim. Dan harus mengakui keunggulan Stoner yang menjadi juara dunia. Pada musim 2008, masih bersama Yamaha Factory, Rossi kembali ke performa terbaiknya. Dari total 18 balapan, Rossi berhasil podium 16 kali, 9 diantaranya kemenangan. Cukup bagi Rossi untuk menjadi juara dunia kembali setelah 2 tahun penantian, dengan nilai poin 373 di akhir musim, dan menjadi poin terbanyak selama semusim di dalam karirnya. Pada musim 2009 bersama Yamaha Factory, Rossi sedikit kewalahan menghadapi para pesaing-pesaingnya yang rata-rata usianya lebih muda. Dari 17 seri balapan, Rossi berhasil podium 14 kali dan hanya menang 6 kali, dan sekali gagal finish, dengan total 309 poin di akhir musim. Tapi itu semua cukup untuk Rossi menjadi juara dunia MotoGP untuk yang ke-7 kalinya atau 9 kali di semua kelas. Dan juga juara dunia MotoGP terakhir bagi Rossi. Pada tahun 2010, Rossi mengalami cedera patah kaki yang didapat setelah race Catalunya, yang mengakibatkan ia harus absen selama 4 seri, yang berakibat pada tersingkirnya Rossi di perebutan gelar juara. Pada tahun 2011, Rossi pindah di Ducati selama 2 tahun. Di Ducati, Rossi gagal beradaptasi dan hanya meraih 3 podium tanpa kemenangan. Dan itu adalah pencapaian terburuk Rossi di kelas MotoGP pada waktu itu. Pada tahun 2013, Rossi kembali ke Yamaha, bertepatan dengan kehadiran Marc Marquez di kelas MotoGP. Di akhir musim 2013, Rossi hanya mampu meraih peringkat keempat di klasmen akhir, dengan hanya 6 kali naik podium dan 1 kemenangan. Pada tahun 2014, penampilan Rossi sedikit membaik, dengan meraih 13 podium dalam 1 musim, 2 diantaranya kemenangan, serta meraih juara runner-up di akhir musim. Pada tahun 2015, penampilan Rossi semakin membaik, dengan catatan 15 kali podium, 4 diantaranya kemenangan, dan lagi-lagi menjadi runner-up di akhir musim. Pada musim 2016, performa Rossi kembali menurun karena seringnya gagal finish karena masalah beberapa faktor. Dari total 18 balapan, Rossi hanya mampu 10 kali podium, 2 diantaranya kemenangan, serta 4 kali gagal finish. Tapi di akhir musim, Rossi masih mampu meraih posisi runner-up di akhir musim dengan total 249 poin, dan itu sangat jauh dari poin yang didapat sang juara dunia waktu itu. Pada tahun 2017, Rossi lagi-lagi kesulitan, mungkin juga karena faktor usia Rossi juga pada waktu itu. Dari total 17 balapan, Rossi hanya mampu 6 kali podium, 1 diantaranya kemenangan, serta 3 kali gagal finish. Hal ini membuat Rossi di klasmen terburuk menempati peringkat kelima dengan nilai 208 poin. Hal itu membuat Rossi berpikir untuk pensiun karena performa tak kunjung membaik dan kesulitan menghadapi pembalap-pembalap muda.
Tapi pada musim 2018 dari total 18 balapan, Rossi meraih 5 podium, tapi tanpa kemenangan. Pada musim 2019 sampai musim 2020, dan juga menjadi musim terakhirnya di Yamaha Factory, Rossi sangat-sangat kesulitan dengan hanya meraih 3 podium dalam 2 musim dan tanpa kemenangan, serta 9 kali gagal finish. Hingga pada tahun 2021 kemarin, Rossi resmi pindah ke tim satelit Yamaha dan menjadi musim terakhirnya sebagai pembalap profesional. Dengan pencapaian terburuk selama karir Rossi, dari total seluruh balapan, Rossi tidak meraih 1 podium pun. Dan di seri Valencia 2021 kemarin adalah race terakhirnya sebagai pembalap profesional.